bersama dengan Zero to Hero. Nah, jadi kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih teman-teman. Dia berhasil meraih berbagai prestasi akademik maupun non-akademik dan juga sekaligus menjalankan usahanya secara mandiri. Dan ia membagi waktu antara kuliah, organisasi dan juga bisnis yang ia rintis sendiri. Ia tidak hanya aktif di kelas, tetapi juga mencatat sejumlah prestasi akademik dan non-akademik. Oke, kita sambut bintang tamu kita, Mas Abino. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu, Mas. Halo, kenalin aku Abino Krehan Ramadhani, akrab disapa Abino. Saya dari program studi Bisnis Digital, jurusan Bisnis angkatan 2023. Salam kenal ya. Iya, salam kenal Mas. Oh ya, omong-omong katanya Mas punya bisnis sendiri ya, Mas? Kalau bisnis sendiri itu udah bisa dibilang bisnis sendiri sih. Saya cuma jadi semacam resellernya gitu sih, dari ownernya kebetulan kakaknya saya. Oh, unik banget nih. Nah, di kampus sendiri tuh kan pasti ada satu atau dua orang yang kelihatan beda ya. Bukan cuma aktif tapi prestasinya juga konsisten. Nah, yang bikin kita mikir tuh Mas Bino sendiri ngatur waktunya tuh gimana sih? Kalau ngatur waktu itu sebenarnya relevan ya, tergantung kinian sendiri gimana. Kalau dari saya sendiri itu biasanya saya ini aktif di malam hari. Jadi kalau siang harinya saya gunakan buat refleksi diri saya gitu ya. Fokus malam harinya kita fokus kerjain. Menurut Mas Abino sendiri, apa yang paling berpengaruh supaya seseorang bisa konsisten berprestasi? Nah, menariknya nggak semua mahasiswa berhenti di akademik dan juga ada yang mulai usaha walaupun masih kecil-kecilan. Nah, biasanya sih mulai dari coba-coba tapi lama-lama jadi serius. Nah, kalau mau mulai usaha pas kuliah nih Mas, hal pertama apa sih yang dipikirkan? Baik, tadi saya menangkap dua pertanyaan. Pertama itu terkait gimana caranya itu. Pertanyaan pertama apa tadi? Yang pertama pertanyaannya itu menurut Mas Abino sendiri apa yang paling berpengaruh supaya seseorang bisa konsisten berprestasi? Yang paling berpengaruh itu tentunya menurutku ya, itu kemauan diri sendiri terlebih dahulu sih. Terkait dia tuh mau juara, dia tuh mau berbeda dengan mahasiswa lainnya, itu juga didukung dengan tekad yang gak main-main. Tekadnya tuh harus emang benar-benar tertanam dalam diri sendiri. Jadi kalau dari saya tuh tekad saya tuh kalau emang sudah mulai harus diselesaikan sampai akhir, jangan setengah-setengah gitu sih. Terus selanjutnya itu yang paling pengaruh menurutku itu rekan yang setara. Jadi kalau kalian mungkin ada yang solo ya, kalau saya kan berkelompok kan. Jadi menurut saya tuh rekan yang setara itu sangat-sangat penting karena dengan lingkungan yang mendukung juga itu juga bakal nge-up motivasi kita buat terus-terus berkreasi gitu. Terus terkait hal pertama yang aku pikirkan terkait usaha itu ya, pastinya menurutku ya semuanya lah, bukan aku saja ya, takut rugi. Iya kan, takut rugi, kita udah ngeluarin modal segini-gini, ini gimana ya, ini bakal balik modal apa enggak ya. Tapi dengan berpikir itu tuh menurutku normal, karena kita ini manusia yang nggak mau rugi gitu ya. Tapi kita harus terus bergerak. Sedangkan meskipun kita memiliki pikiran kayak gitu, kita harus tetap bergerak, kita harus terjang semua risikonya, karena apapun yang kita lakuin itu pasti ada risikonya. Kalau nggak ada risikonya ya kurang menantang lah istilahnya gitu ya. Gitu sih. Ya berarti harus konsisten ya Mas, meskipun udah berpikir takut rugi, takut inilah ya. Benar banget. Nah, terus kalau semisal Mas Bino sendiri punya masalah begitu dua-duanya jalan, entah itu tugas numpuk dan juga bisnisnya Mas nih sama-sama lagi melonjak gitu. Nah, itu kan pasti bentrok ya. Nah, di situ biasanya kan pasti mulai terasa berat tuh. Kalau Mas Bino sendiri ada di situasi kayak gitu, Mas Bino bakal memprioritaskan yang mana dulu nih? Ini sering terjadi ya sama saya. Kalau saya sih pilih dua-duanya, tapi manage waktu yang benar-benar di manage gitu. Contohnya kalau dari segi bisnis, ya mungkin dari teman-teman sekalian ini mungkin ada sedikit waktu terkait bisnis ini yang ngatur bisnis, istirahat kah atau apa, nah itu digunakan buat kerjain tugas gitu sih. Kalau misalkan kita ninggalin kedua-duanya, seperti moto saya tadi, kayak kalau kita udah mulai harus
diselesaikan sampai akhir, jangan setengah-setengah. Jadi kita harus benar-benar ngerjain keduanya itu dengan benar-benar yang apa ya, benar-benar harus selesai lah gitu, harus benar-benar komplit semuanya. Terus pilih dua-duanya sih, tapi benar-benar manage waktunya. Tapi kalau dijalanin dengan serius ya, hasilnya biasanya mulai kelihatan, prestasi tetap jalan, usaha juga berkembang. Artinya sebenarnya dua hal ini bisa saja seimbang gitu Mbak. Terus menurut Mas sendiri kan kunci supaya dua hal itu bisa jalan bareng tuh gimana? Kan kalau kita pikir-pikir tuh kan kesempatan sebenarnya udah ada, cuma tinggal kitanya sendiri nih mau menjalankan atau tidak gitu. Kembali lagi sih pertanyaan pertama tadi sih, kayaknya sama ya. Kalau kuncinya itu menurutku kemauan diri sendiri harus ada. Jadi kalau kalian mau tuh pastinya kalau mau kan pengen didapat. Nah itu didukung dengan tekad yang benar-benar tekad gitu loh, jangan main-main. Kayak kata kalau saya ngambil itu pakai kata-kata yang ditanam banget dalam diri saya. Itu sih saya. Dan kadang yang paling susah itu langkah awalnya sebenarnya. Nah kalau semisal Mas Abino dikasih kesempatan yang sama, Mas Abino ini apa mulai dengan cara yang lama atau membuat cara baru gitu Mas? Baik, kalau memang dikasih, ini bilang ke Mas Langko ya, kalau kita berada di posisi yang semacam langkah pertama gimana gitu? Ya. Kalau langkah pertama ya menurut saya itu planning sih. Karena dimanapun ya planning itu lebih lama daripada action. Jadi kita harus benar-benar nge-planning apa yang kita lakuin, kita harus benar-benar ngemetain apa yang kita lakuin. Nah di planning itu kita harus benar-benar ngikutin planning tersebut. Emang nanti ada kejadian yang di luar dugaan atau gimana, tapi itu kembali ke problem solving kita gimana. Berarti benar-benar harus terstruktur ya Mas? Benar banget, benar. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, setiap mahasiswa tuh pasti punya titik awal yang berbeda. Tidak semua langsung berada di posisi yang ideal dan tidak semua punya kesempatan yang sama sejak awal. Tapi dari cerita Mas Abino sendiri tadi, kita bisa melihat bahwa perkembangan selalu dimulai dari langkah kecil. Bukan tentang seberapa cepat hasilnya terlihat, tetapi seberapa konsisten proses itu dijalani, menjadi berkembang dan tidak harus menunggu untuk siap. Nah, justru dimulai saat kita berani untuk mencoba meskipun dengan keterbatasan yang ada. Kisah dalam program Zero to Hero ini menunjukkan bahwa mahasiswa mampu menjalankan lebih dari satu peran selama memiliki perencanaan yang jelas dan komitmen yang kuat. Berprestasi dan usaha bukanlah hal yang saling bertentangan, tetapi bisa berjalan berdampingan jika dikelola dengan baik. Pada akhirnya keberhasilan tidak ditentukan oleh kondisi awal, melainkan oleh keputusan yang dimulai dan konsistensi dalam menjalankan proses. Oke, sekian itu saja bincang-bincang dengan Mas Abino, seorang tokoh inspiratif dari Kampus 2 Bondowoso. Sebelum kita tutup acara ini, kita punya jargon nih Mas. Nah, kalau semisal kita bilang Zero to Hero, jawabnya semua bisa, semua juara. Semua bisa, semua juara. Ya. Ayo kita coba ya teman-teman. Zero to Hero, semua bisa, semua juara.